Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pak Cahya. Pak Yatno. Ini begini, saya ingin masukan dari jenengan. Hobi ini banyak lagi banyak masukan-masukan. Masuk-masukan tentang hobi itu adalah belajar instan. Terus hobi itu memotret yang bisa langsung menggambarkan di dalam sang otak. Ini menurut Pak Yano bagaimana ini ya untuk menjadi informasi ke teman-teman, karena Pak Yano tahu bener hobi itu seperti apa sih? Ini Pak Cahya, bahwa kita itu kan seringkali disuruh untuk banyak-banyak tadarus, Pak. Baca Mm-mm. Quran. Mm-mm. Membuka lembaran-lembaran Al-Quran, kita baca Mm-mm. ayat demi ayat. Dengan ada rangsangan-rangsangan pahala kan di situ, Pak ya. Ya. Itu kemudian ada satu metode bagaimana Al-Quran itu melekat di dalam otak umat Islam. Mm-mm. Nah, akhirnya menurut saya ini luar biasa dan sangat pantas untuk diperjuangkan, untuk kita bersungguh-sungguh untuk bisa ini, Pak. Karena apa? Ketika kita bisa dengan metode hobi itu kan kita bisa menggambar lembar demi lembar, kita foto menggunakan mata dimasukin ke dalam otak gitu Pak ya. Ya. Foto reading, Pak. Ya. Ada di dalam otak, disimpan, kapan kita perlu kita buka lembaran-lembaran itu. Nah, kemudian mungkin memang yang namanya orang membaca itu kan yang terlihat itu awalnya itu ada ayat Al-Qur'annya, ada yang berkata atau yang tidak berkata, ada terjemahannya, kita bisa membaca itu. Dan kalau yang sudah mengenal hobi dan memahami, kapanpun kita mau baca Al-Qur'an, kita bisa. Tinggal kita berdiam diri sejenak, kita buka lembaran-lembaran yang sudah tersimpan di otak. Ini luar biasa, Pak. Oke. Tapi menurut Pak Yatno ini melanggar kaidah nggak ya? Kan kita disuruh membaca, ada Al-Qur'annya, sedangkan di situ kita membacanya di dalam sang otak. Dengan teknik yang kita berikan, itu bagaimana menurut Pak Yatno? Kalau kita bicara itu, Pak, teknologi. Dulu orang bilang Al-Quran nggak boleh dimasukkan ke handphone. Karena handphone itu kan sangat mungkin nanti di handphone ada gambar-gambar yang tidak seronok dan sebagainya. Ada di situ ada Al-Quran juga. Akhirnya mau nggak mau, menyerah semuanya. Akhirnya boleh saja, nggak ada masalah. Kan ketika kita baca Al-Quran kan beda dengan folder gambar yang mungkin tidak pantas gitu ya. Oke. Yang sangat mungkin gitu. Tapi ya sekarang tidak ada yang bisa menyatakan nggak boleh ada Al-Quran di dalam handphone. Awalnya dilarang, awalnya nggak boleh, mempertentangkan gitu. Nah sekarang mungkin apakah ini tanda-tanda handphone akan ditinggalkan dengan sistem hobi? Jangan begitu Pak, nanti Al-Quran udah di dalam otak, nomor handphone udah di dalam otak, nanti mungkin saya mau bicara dengan Pak Cahya juga nggak perlu pakai handphone ini. Ya, oke. Oke, ya betul. Betul lah, oke. Nggak tahu Pak, kan nggak tahu Pak. Teknologi Pak, anggap saja ini teknologi Pak. Iya. Jadi kan hobi itu kan mengajarkan sebuah metode, di mana metode itu orang yang biasanya itu membaca membaca di depan akhirnya berubah dibacanya dalam sang otak. Nah, kami mengambil kaidah, kebetulan ini kami bersama dengan Profesor Mustafa, Profesor Eti Wening, ada beberapa profesor yang ada di UGM mengadakan kajian ilmiah ini. Sehingga ternyata memang terbukti bisa meningkatkan potensi kualitas otak gitu ya. Dengan mengubah dari hafalan menjadi gambaran. Sehingga digambarkan
Ini yang menjadi saya juga ragu-ragu dan takut ya, karena sampai saat ini kan banyak teman-teman yang menghafal Al-Quran, karena ini menjadi ketakutan saya. Memang awal muasal hobi itu digunakan untuk ilmu teknologi, pengetahuan umum. Tapi setelah saya ujikan ke mana Al-Quran di foto, ternyata mempunyai sama kemampuannya sehingga mampu dibaca di dalam sang otak. Sehingga anak itu tidak menghafal, tapi menggambarkan apa yang ada di dalam Quran itu ditransfer ke dalam sang otak. Sehingga tidak membebankan sang otak untuk menghafal, dia hanya tinggal memanggil dan bisa membaca di dalam sang otak itu. Langkah pertama membuat folder dulu, membuat kotak-kotak. Nah, Quran kan juga punya halaman-halaman. Halaman pertama ditaruh di kotak pertama, halaman kedua ditaruh di kotak kedua, dan begitu seterusnya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan mendasar saya itu. Nah, nanti akan ditentang karena saya kan moga-moga masyarakat muslim tidak menentang saya ya, bahwa saya menentang hafalan, karena di dalam kajian ini yang betul adalah menggambarkan, bukan menghafalkan. Karena kalau menghafalkan akan menjadi beban pada sang otak, akhirnya berat. Akhirnya sang otak tidak mampu untuk mempunyai pikiran yang lain, karena beban menghafal itu luar biasa. Nah, ini menggambarkan, mereka hanya tinggal memotret ditaruh di otak. Ini bagaimana ini menurut Pak Ustadz Yatno ini? Kedur Pak Ustadz Pak. Ya. Pak, menggambarkan ayat demi ayat, kata demi kata dalam Al-Quran, kemudian sekaligus bisa menggambarkan artinya, karena kan susunannya kata, kalimat, dalam bahasa Arab kalimat kan kata banyak, kalimat bawahnya arti, kalimat bawahnya arti. Akhirnya melekat ayat dan arti. Nah, ini yang menjadi harapan Pak. Harapan untuk umat Islam itu bukan sekedar membaca Al-Quran tapi tanpa arti. Walaupun ada pahalanya, tapi kalau dengan arti, saya yakin pahalanya luar biasa berlipat ganda. Karena kita orang Indonesia ini tidak serta-merta Pak, tidak serta-merta memahami bahasa orang, bahasa luar gitu. Jadi ketika ini kita sudah terbiasa Al-Quran terjemah, otomatis kita juga akan mengurangi beban pikiran Pak. Karena apa? Ketika kita ngomong Bismillah dengan nama Allah gitu kan, sudah otomatis. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu artinya karena tidak membiasakan untuk menggambarkan ayat dan arti, begitu ditanya itu maksudnya apa ayat itu, kita akan bengong Pak, nggak tahu maksudnya. Mungkin ada yang hafiz 30 juz, tapi mohon maaf tidak merubah perilaku karena nggak tahu artinya. Saya dulu Pak. Ya. Nah, memang saya melihat ternyata di Inggris, di Jerman, di mana-mana itu mereka belajar Quran dengan terjemah ternyata bisa membawa pemahaman iman yang kuat ya. Mungkin ada korelasinya ya mungkin ya. Dengan teknologi metode yang saya berikan ini adalah memotret terus membawa di dalam sang otak terus dibaca, dia akan membentuk perilaku. Karena di dalam kajian saya itu ternyata memang manusia itu digerakkan karena gambaran ya. Kalau kita bertemu dengan pemabuk, sering bertemu dengan pemabuk, pasti akan gambaran di otaknya akan menjadi pemabuk. Pada saat kita bertemu dengan orang yang soleh, setiap hari sodako, setiap hari sholat duha, membaca Quran, tergambar akhirnya mereka akan melakukan hal itu. Nah, sehingga mungkin dengan menggambarkan Al-Quran walaupun arti letterlek juga akan berdampak positif ya kepada orang yang membaca walaupun itu arti letterlek. Memang setelah mempelajari ini kami harapkan dari anak-anak hobi Quran itu bisa meneruskan ke ulama, ke kiai untuk melanjutkan bagaimana belajar lebih dalam lagi tentang tajwid, tentang nahu, tentang sorof, tentang balaghah dan tentang yang lainnya itu. Gimana ini menurut Pak Yatno ini?
begini Pak, nanti setelah tahu terjemahannya, untuk mendalami Al-Quran itu kan belajar Nahwu dan Sorof. Ya nanti tinggal meningkat lagi ke kitab Nahwu dan Sorof itu Pak, yang sudah ada terjemahannya juga. Karena orang yang sudah terbiasa membaca Al-Quran, apalagi tahu terjemahannya, insya Allah kan jadi jenius nih. Insya Allah ya. Insya Allah jenius. Ketika dia membaca Jurumiyah misalnya, Al-Jurumiyah yang ada terjemahannya, difoto lagi itu Pak. Jadi momen terjemahan Al-Quran itu pun boleh membuka lembaran-lembaran folder yang ada di otak tadi tentang Nahwu Pak. Oke. Akhirnya memoto lagi, memoto terus ya. Moto lagi Pak, moto lagi Nahwu ini. Kemarin, sekarang Al-Quran. Kita fokuskan dulu Al-Quran. Nanti untuk lebih memperkuat lagi terjemahan yang kita sudah, yang siswanya sudah paham, sudah hafal, digambarkan tadi. Nanti dibuka lagi. Kata ini kalau di dalam Nahwu, asalnya dari mana, seperti apa, artinya apa saja bisa. Difoto lagi, dibaca di otak lagi. Foto lagi. Jadi akan makin diperkuat ketika untuk menerjemahkan Al-Quran itu perlu apa? Perlu Nahwu dan Sorof. Buka kitabnya Nahwu dan Sorof, difoto lagi. Perlu ada membaca tafsir Al-Quran, buka tafsirnya, foto lagi. Balago, foto lagi gitu ya. Balago, foto lagi. Wah, berarti moga-moga ini menjadi solusi Pak ya. Saya yakin jadi solusi Pak, karena saya tadi pagi mendengar itu, dengar ceramah di YouTube, kurang lebih 200 juta warga Indonesia yang Muslim, tapi 53% tidak bisa baca Quran. Yang 47? Yang 47% bisa baca Quran, wallahu a'lam, yang tahu artinya. Maksudnya yang ketika membaca terus tahu artinya gitu. Minimal tahu artinya dulu Pak. Bukan mengartikan Pak ya, tahu artinya. Ya. Membaca lah, tahu gitu. Nah itu berapa persen, wallahu a'lam. Ya memang target saya adalah tahu artinya. Terus yang kedua akan membentuk perilaku. Kan tadi kalau Quran mampu digambarkan seperti surat Al-Ma'un, seperti Al-Baqarah, teman-teman adik-adik itu belajar, ternyata di Al-Baqarah yang ada doanya di halaman keberapa? 18, 19 Pak. Doanya apa? Diomongkan. 19 doanya apa? Diomongkan. Juz 2 bagaimana? Juz 2 juga begitu, di tengah-tengah akhirnya tahu. Di situ akhirnya muncul di juz pertama cerita tentang Nabi Ibrahim, bagaimana mendirikan Ka'bah, terus menceritakan bagaimana sapi betina itu. Jadi luar biasa ya. Sehingga anak bisa menggambarkan itu, menggambarkan akhirnya membentuk perilaku. Dan saya meyakini bahwa gambaran itu objek pertama. Memang di kita kan masih hafalan ya, di mana-mana hafalan. Makanya saya mengutip dari Al-Baqarah ayat 31 itu, Allah mengajarkan nama benda. Itu memang berefek, sangat berefek. Bahwa orang tidak tahu satu kata benda, berarti keilmuannya lebih mundur daripada orang yang tahu. Nah ini yang kita perjuangkan. Kira-kira ini bagian jihad atau jahit atau apa Pak ini Pak, menurut jenengan Pak? Itu perlu jihad Pak. Oke. Jihad ya. Untuk memahami Al-Quran itu perlu jihad. Nah ini salah satu di antara jihad Pak Cahya dan tim untuk memperkenalkan, membumikan hobi Al-Quran. Hobi Al-Quran ya. Hobi untuk memahami Al-Quran dan memahami ilmu pengetahuan secara umum. Oh ya. Bahkan yang teman-teman adik-adik itu yang belajar ternyata untuk mata pelajaran kuliah dan mata pelajaran sekolah itu lebih cepat pemahamannya karena digambarkan ya. Itu. Luar biasa. Oke. Ini kalau sudah bisa memotret rumus itu kan enak Pak. Iya, yang jadi masalah memang perlu orang-orang mau memperjuangkan ini. Bapak mau nggak memperjuangkan ini Pak? Insya Allah Pak. Alhamdulillah. Oke. Ini mungkin untuk pemirsa yang ada di YouTube Marolis,
Ini adalah sekilas pandang kita berdiskusi dengan teman yang ada di Kalimantan Selatan, Pak Yatno yang berasal orang Jawa yang pindah ke sana, dan minimal ini adalah sebuah edukasi. Diharapkan bisa dipahami oleh siapapun yang mendengar dan melihat ini. Begitu ya Pak ya? Iya Pak. Ya, moga-moga ini bisa bermanfaat. Ngoten dulu Pak untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.